Halo guys, apa kabar kalian semua? Moga-moga semua dalam keadaan sehat. Oke, guys, kali ini saya akan membahas mengenai konten apa yuk? Tahu nggak? Ini konten mengenai aplikasi, aplikasi buat HRD ya. Nah, kita coba cek ya. Secara flow-nya seperti apa sih buat kalian yang misalnya nggak tahu, nggak kebayang gitu ya mengenai HRD itu sebenarnya maksudnya pekerjaan mereka itu sebenarnya seperti apa sih yang terkait dengan sistem ya di HRD. Nah, saya mau jelasin ya. Cara jelasinnya saya secara flow nih. Saya udah buatkan seperti ini. Karena saya baik banget. Oke, guys. Nah, gini guys. Nah, jadi kalau misalnya yang namanya HRD, itu nggak jauh-jauh dari yang terkait dengan absensi. Oke, jadi kalau misalnya guys-guys kalian yang di dunia kerja ya, pasti udah nggak heran lah dengan yang namanya mesin finger ya. Mesin finger kalian bisa tahu. Kalau misalnya tiap kali pagi datang jam 8 gitu ya, kucuk-kucuk-kucuk. Nah, terus ke mesin finger tuh, tangannya, sidik jarinya ditempelin ke mesin, langsung keluar, terima gaji, ya, terima gaji ya. Alias maksudnya terima kasih gitu guys. Oke, guys, itu tandanya artinya kalian sudah masuk, ya, sudah masuk. Nah, terus pas pulang kalian jangan lupa ngefinger lagi nih, jam 5 pulang, set, jangan lupa sampai kalau misalnya nggak ngefinger kan nantinya jadinya nggak ini, nggak digaji ya. Terus nanti keluar macam-macam tuh informasi dari HRD-nya. Kenapa misalnya nggak masuk kayak gitu, biasa suka dikirimin berupa rekapnya gitu guys. Nah, kalian perlu tahu nih, kalau misalnya yang terkait itu kan jadi ada dua macam, dua sisi. Yang pertama itu mengenai si mesinnya, mesin fingernya. Itu pasti dilayani oleh supplier yang lain, yang melayani untuk pengadaan si mesinnya. Nah, ternyata di dalam mesinnya sendiri itu nanti pasti disambungin dengan yang namanya aplikasi. Nah, yang mau saya jelasin kali ini mengenai si aplikasinya, guys. Jadi saya bisa untuk mensupport terkait aplikasinya, aplikasi terkait HRD ya, guys. Kalau mesinnya sih terserah, yang penting support terhadap si aplikasi ini. Kita tahu lah kalau misalnya untuk secara pekerjaan HRD itu ya bisa dibilang lumayan lumayan hektik ya. Kalau misalnya setiap hari itu dia harus merekap yang namanya ada absensi untuk masuk, absensi untuk keluar gitu ya. Terus izin, sakit, cuti dan lain-lain. Pusing banget ya. Pusing banget. Makanya salut aja sih yang namanya HRD ya untuk mengurusi berapa karyawan. Jadi sejumlah karyawan itu harus di-maintain ya. Setiap karyawan itu perubahan seperti apa, masuknya kapan gitu ya, perbaharuan kontraknya, terus resign gitu kan. Luar biasa pasti. Kalau misalnya yang nggak tahan tuh kepalanya bisa meledak. Nah, saya mau menjelaskan ya untuk orang-orang yang awam gitu ya mengenai si aplikasi HRD ini. Atau enggak orang-orang yang kira-kira mau berganti atau switch dari sistem yang ada sekarang, kira-kira, waduh kalau misalnya pakai Excel kan kebayang ya pusing banget ya kalau misalnya pakai Excel ya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan aplikasi yang kita support gitu ya, itu benar-benar nanti muka-muka para HRD-nya bisa ceria gitu, kinclong gitu ya. Setiap pagi itu wah senang happy-nya minta ampun gitu guys ya. Tapi kalau misalnya yang pakai Excel, aduh semrawut banget ngitung-ngitungnya gitu ya, apalagi perubahan terkait gajinya, waduh bikin mumet. Dan yang seharusnya sih kalau misalnya untuk yang terkait HRD itu sebaiknya di full supportnya dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini secara flow-nya saya ngasih tahu ya buat yang HRD juga moga-moga bisa nge-refresh maksudnya seperti apa flow-nya. Ini saya jelaskan seperti ini ya. Jadi buat yang ini misalnya ini contohnya karyawan nih. Karyawan setiap pagi ataupun setiap kali akan melakukan kedatangan ke perusahaan ataupun meninggalkan perusahaan, dia wajib untuk melakukan finger di mesinnya. Nah, ini saya kelihatan ya. Nah, setelah dia melakukan finger, nah ini beda-beda lagi ya kalau misalnya untuk karyawannya sudah teregistrasi, itu dia wajib untuk melakukan finger. Tapi kalau misalnya belum teregistrasi, dia wajib untuk melakukan registrasi di aplikasinya. Bisa dua macam untuk registrasinya. Bisa menggunakan mesin sendiri, lakukan secara manual di mesin. Bisa juga dengan menggunakan bantuan aplikasi yang nanti akan saya kutak-kutik nih, kita kutak-kutik bareng. Tapi yang paling gampang sebenarnya lewat aplikasi, nggak akan pusing. Bayangin kalau misalnya kalian lihat dari si mesinnya tuh. Nah, kalian lihat kan mesinnya. Nah, itu kan tombol-tombolnya kurang lebih seperti handphone kan. Kalau misalnya ngetikin nama, kebayang tuh ngejelimet. Pernah cobain pakai handphone Nokia kan. Kalau misalnya untuk angka satu tuh bisa hurufnya A, B, C gitu ya. Untuk yang angka 2 kelanjutannya D, E, F. Bisa pusing gitu. Untuk masukin nama yang panjangnya minta ampun, waduh, kepalanya bisa meledak. Oke, jadi dibantu dengan menggunakan aplikasi itu nanti masukin datanya itu bisa lebih cepat, guys.
Nah, itu yang mau saya jelasin ya. Jadi kalau misalnya anggapannya udah teregistrasi, ini kalau misalnya sehari-harinya nanti tinggal melakukan registrasi dengan menggunakan di mesin. Nah, kemudian nanti akan masuk tuh datanya ke dalam si aplikasi. Kalau misalnya di-support dengan menggunakan aplikasi, tapi kalau misalnya nggak di-support dengan aplikasi ya pasti kesimpannya di mesin. Nanti harus setiap kali harus cek di mesin. Tapi ada juga yang menggunakan sistemnya, sistem tarik data dengan menggunakan flash disk. Jadi dicolokin tuh ke si mesinnya. Set, dicolok. Nah, terus ditarik tuh datanya pakai flash disk. Nanti tinggal dibuka di komputer terkait ya. Nah, kalau misalnya yang saya jelasin kali ini terkait dengan sistemnya menggunakan sistem web based. Kalau misalnya menggunakan sistem web based, bisa diakses dari mana saja, guys. Web based. Bayangin kayak misalnya kalian mengakses yang namanya google.com. Ya, kalian bisa akses dari mana saja dengan menggunakan handphone. Nah, ini juga sama, guys. Bisa menggunakan handphone, guys. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa tinggal cek. Ini contohnya tampilan aplikasi untuk si bagian dashboardnya, ya seperti ini. Nah, terus bisa juga diakses dengan menggunakan handphone. Nah, kalau misal nanti untuk absennya sendiri, kita nggak perlu tergantung dari si mesinnya. Jadi, benar-benar nggak reduce banget nih dari sisi perusahaannya. Dia nggak perlu invest di mesinnya gitu kan. Seperti kita tahu kalau misalnya namanya mesin itu kan ada yang sistemnya dia harus maintain ya. Entah nanti rusak apanya lah. Kalau misalnya udah pernah pengalaman IT ini pasti udah tahu lah masalah-masalahnya seperti apa. Masalah nggak connect lah, si bagian ini yang nggak sensitif lah, nggak kebaca. Terus kalau misalnya udah di finger ternyata kebacanya orang lain lah. Wah, pusing. Nah, tapi kalau misalnya dengan menggunakan handphone, sistem Android ini, jadi tinggal lakukan finger di handphone Anda masing-masing ya. Yang penting udah terinstall aplikasinya terkait dengan aplikasi HRD ini. Nanti kalau misalnya dalam radius sekian, begitu kalian udah nge-finger, nanti langsung masuk datanya. Benar-benar simple guys. Nah, hasil dari aplikasi tersebut nanti akan menghasilkan dua macam nih ya, seperti yang dirangkum di flow saya. Yang pertama menghasilkan report. Yang kedua, ya ini yang bikin benar-benar bikin HRD benar-benar plong nih ya. Dia langsung bikin data payroll guys. Jadi semua karyawannya langsung udah ketahuan thread si berapa gaji yang harus dibayarkan untuk setiap karyawan. Udah dihitung semuanya dari misalnya dalam 1 bulan itu ternyata dia masuknya berapa hari kerja, terus cutinya berapa, udah dipotong dari sakit ya, kalau misalnya ada izin, kalau misalnya ada perjalanan dinas itu langsung kehitung gitu ya. Benar-benar bahagia banget deh, benar-benar mengurangi kerjaan dari HRD. Jadi kalau misalnya seandainya HRD itu banyak hektiknya, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang konvensional itu biasanya lebih banyak mengerjakan hal-hal yang terkait Excel untuk rekap data gitu ya, data-data karyawan. Tapi dengan menggunakan aplikasi ini sekarang tidak perlu seperti itu lagi guys. Jadi mereka bisa memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna. Untuk sisi perencanaan gitu ya, atau sisi untuk pengembangan karyawan, training, rekrutmen seperti itu. Yang saya tahu untuk terkait pekerjaan HRD juga nggak kalah sibuknya ya daripada ngurusin mengenai data seperti ini, baiknya ditangani dengan menggunakan namanya software. Oke, jadi yang namanya report ini sebenarnya nanti bisa di custom ya, tergantung kebutuhan dari kalian semua ya. Reportnya yang jelas, kalau misalnya terkait report pasti dia harus ada yang namanya log masuk dan log keluar gitu ya, pasti nanti tercatat semua. Nah, nanti tinggal kalian explore aja report-reportnya yang dibutuhkan seperti apa. Nah, terus yang terkait dengan data payroll-nya sudah pasti itu nanti langsung bisa terhubung, kita tinggal kirim ke bank terkait, bank yang menjadi rekanan kerjasama dari perusahaan, untuk nanti bisa langsung dilakukan payroll. Jadi nggak ada tuh yang namanya masukin lagi klik satu persatu untuk transfer, terus misalnya salah transfer, waduh, pusing kan ya. Terus diprotes-protes macam-macam sama karyawannya. Oke, oke guys, lanjut lagi ya. Ini mengenai flow-nya, jadi udah kebayang ya kalau bisa mengenai flow-nya seperti apa. Nah, terus lanjut lagi nih. Keuntungannya udah saya rangkumin guys, seperti apa nih. Gak kurang baik apa nih saya. Keuntungannya ya, kalau misalnya pakai sistem aplikasi dari HRD ini. Yang pertama ada sisi waktu, efisiensi waktu. Yang seperti tadi saya jelasin. Jadi HRD itu nggak harus terus nongkrongin tuh. Yang namanya terkait
absensinya masuknya jam berapa, keluar jam berapa. Selama karyawan itu melakukan absensi di dalam si mesin fingernya ataupun nanti di dalam si aplikasinya, itu mereka akan tercatat dengan baik. Nah, cuma nanti secara prosedur ya mesti tegasin kalau misalnya seandainya nggak melakukan finger ya nanti konsekuensinya ada. Tapi semua datanya harus tercatat. Tentunya kalau misalnya terkait dengan uh, yang namanya pencatatan absensi ini tetap harus divalidasi terhadap dengan surat izinnya ya, divalidasi. Jadi kalau misalnya orang yang benar-benar izinnya harus dicek juga surat izinnya. Tapi dengan menggunakan aplikasi ini benar-benar terbantu lah semuanya ya. Oke, terus efisiensi waktu jadi bisa dipakai buat yang lain-lain. Terus kalau misalnya yang namanya ini karena si aplikasi ini terintegrasi, dia bisa bisa nyambung kemana-mana nih datanya. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang ternyata eh, dia diketahui misalnya keluar nih sampai keluar ya, tapi ternyata dia ada masalah tuh ya, itu di blacklist itu anggapannya. Itu bisa tercatat di sini. Ya, track recordnya seperti apa gitu ya sebelumnya. Nah, benar-benar bagus lah termaintain datanya. Nah, terus terkait real update, ya karena dia menggunakan aplikasi ya udah pasti ini semuanya sinkron. Terus bisa diperoleh datanya dengan cepat. Yang pasti kalau misalnya kita menggunakan sistemnya web based, itu berarti artinya datanya tersimpan di server kan, server dari si yang punya aplikasinya ini. Yang pasti secara keamanan datanya jangan pokoknya nggak usah khawatir deh. Pokoknya nanti terkait dengan keamanan dan kerahasiaan datanya pasti nanti ada perjanjian dulu sebelumnya di awal. Nah, terus kalau misalnya terkait dengan sisi automatic calculate ya, kalau misalnya ngitung kan, dia langsung udah karena udah teruji ya, dia menggunakan udah beberapa perusahaan yang menggunakan sistem dari aplikasi ini, dia pasti udah teruji. Nah, karena sistem web based, jadinya bisa diakses di mana saja nih. Yang penting ada internet ya guys ya. Kalau misalnya nggak ada internet ya tetap nggak bisa diakses guys. Nah, terus dia Android support, artinya bisa jalan di semua handphone. Nah, oke. Terus kalau misalnya untuk yang namanya ngefinger ya, ngefinger alias absensi dengan menggunakan handphone itu juga bisa langsung dari handphone Anda sekalian. Yang pasti kalian ngefingernya jangan di rumah, soalnya ini menggunakan sistem radius gitu ya. Kalau misalnya di dalam radius tertentu, itu nanti akan ngebaca tuh. Masa kalau misalnya di rumah nanti ngabsen langsung ke absen gitu ya, nggak mungkin juga ya. Jadi harus posisinya harus udah misalnya di depan kantor atau gimana gitu ya, langsung buka aplikasi. Tinggal di finger. Oke. Nah, ini kalau misalnya untuk yang pada zaman dulu ya, pada zaman dulu pas lagi zaman COVID gitu ya. Kalau misalnya seandainya pakai sistem ini, dia akan benar-benar aman, guys. Bayangin kalau misalnya pas lagi zaman COVID ya, kita menggunakan satu mesin finger bersama-sama beramai-ramai. Kita bersentuhan jari semuanya di mesin itu. Tapi dengan menggunakan sistem aplikasi ya, itu semuanya nanti bisa ngefinger di handphonenya masing-masing. Ini benar-benar aman banget. Nggak cuma di zaman yang sekarang sih, zaman yang udah misalnya nggak pandemi lagi, endemi ya. Tapi untuk yang sekarang juga kalau misalnya anggapannya ada orang yang flu gitu ya misalnya, bersin gitu ya, karena nggak ada tisu kan pakai mulut gitu, bersin tuh gitu ya. Terus dia ngefinger gitu, terus setelahnya dia ngefinger lagi, wah itu kan bahaya, bisa kena. Jadi ini benar-benar ada kaitannya juga dengan yang namanya kesehatan ya guys. Nah, terus ada yang namanya EWA support. Nanti akan kita perjelas lagi EWA support seperti apa. Nah, terus yang pasti dijamin karena ini sistem menggunakan sistemnya subscription ya, alias dibantu disupport dengan menggunakan tim-tim support yang udah ahli nih, CS-CS-nya. Jadi kalau misalnya kalian butuh ada masalah apa-apa gitu ya, itu tinggal kontak aja ke CS-nya kita ya. Nah, terkait dengan EWA support, kalian mungkin untuk yang bukan HRD tentunya ataupun misalnya yang dari HRD juga bisa jadi belum familiar dengan istilah dengan EWA support ya. Nanti akan saya perjelas nih ya sambil kita belajar bareng ya. Kita coba cek ya EWA support ya. Nah, EWA itu adalah Earn Wage Access ya. Nih, kita perjelas nih ya. Oke. Namanya Earn Wage Access. Nih penjelasannya ya. EWA adalah karyawan bisa mendapatkan gaji
lebih cepat sebelum hari gajian sesuai dengan jumlah hari kerja yang sudah dilakukan. Istilah yang terkadang juga digunakan instant pay, earn income, ya seperti ini. Jadi anggapannya seperti ini secara penjelasannya guys ya. Nggak jauh-jauh dari karyawan ya guys ya. Kalau misalnya namanya karyawan, tentunya kebutuhan kebutuhan hidup itu benar-benar tidak bisa diprediksikan guys. Tapi kita ngandelin cuman kocoran dari yang gajian yang kita terima setiap bulan, di akhir bulan gitu guys. Nah, tentunya kalau misalnya kebutuhan kita lagi tinggi ya, entah misalnya amit-amit lah anggapannya kita mungkin lagi ada musibah sehingga kecelakaan atau gimana ya, atau enggak misalnya anak lagi butuh sesuatu gitu ya. Tahu-tahu ada ini wisata gitu ya, wisata butuh duit gede. Wah, pusing. Terus ada kebutuhan dari keluarga yang lain gitu ya, butuh kita bantu gitu guys. Nah, dengan menggunakan fasilitas EWA ini, jadi tim dari support aplikasi ini dia menyediakan dana atau kantong gitu ya, yang bisa kayak kayak macamnya dikasih pinjaman gitu guys. Tapi nanti pada saat nanti penggajian itu dipotong guys. Nah, tapi kan nggak pusing ya dibandingin minjem ke pinjol, ya kan? Nah, kalau ini kita jelas-jelas ngambil dari gaji kita, tapi kita bisa ngambil duluan guys. Gitu konsepnya guys. Jadi kalau misalnya guys kalian bisa memanage sendiri penggajiannya. Jadi anggapannya kan gini guys. Anggapannya bisa jadi dibilang seperti ini. Kita misalnya karyawan, kita gajiannya sistemnya bulanan misalnya. Tapi kita bisa dapat harian gitu guys. Enak banget kan? Bayangin nggak harian juga. Kita belum belum beres kerjanya udah bisa dapat juga sih gajinya. Tapi ini yang pasti yang namanya HRD jangan jangan terlalu pusing. Ini bisa nanti diatur gitu ya, di-adjust lah maksudnya. Kalau misalnya ketakutan dari perusahaan kan udah pasti orangnya udah keluar duluan gitu ya, udah ngambil duitnya tapi keluar duluan. Nanti bisa dibicarakan soal mengenai ini. Jadi si namanya EWA ini bisa dipasang bisa enggak. Nah, tujuan dari EWA ini sendiri sebenarnya terkait dengan untuk solusi terkait yang masalah penggajian atau keuangan, tapi juga sebenarnya bisa membantu kita-kita sekalian yang terkait nah bayangin kalau misalnya guys-guys sekalian ya yang namanya kerja nggak mesti mikirin lagi nih ya, bayangin ya, dari sisi HRD nih ya. Dari sisi HRD, dia nggak perlu pusing lagi, guys. Kalau misalnya terkait yang ada kebutuhan pinjaman seperti ini, kan biasanya minjem ke perusahaan kan, terus kudu ngurusin gitu kan. Semua ini sekarang tercatatnya langsung di aplikasi, guys. Nggak usah pusing. Nah, jadinya dari sisi karyawan juga dia akan menjadi lebih fokus pada saat bekerja, nggak pusing lagi mikirin pinjol, nyari pinjol di mana, udah itu nanti data-datanya jadi share, data-datanya nanti bisa, wah kacau deh pokoknya mah. Tapi dengan menggunakan EWA Support ini dijamin efisiensi kerja dari karyawan ini lebih fokus. Dia nggak perlu pusing mikirin. Yang pasti kalau misalnya dia pakai butuh duit, dia langsung tinggal menggunakan sistem EWA Support. Bayangin, jadi dengan adanya EWA Support ini kinerja jadi ada timbal balik yang bagus dari dua sisi kan. Dari sisi perusahaannya dia nggak akan pusing secara ngasih pinjaman ke karyawan gitu ya. Terus dari sisi perusahaannya juga dia dapat benefit tuh kerjanya dari karyawan-karyawan ini jadi bisa maksimal menghasilkan effort yang luar biasa gitu ya buat perusahaan. Fokus banget ngerjain. Jadi produktivitas juga meningkat. Oke guys, paling segini dulu ya informasi dari saya terkait dengan flow kerja seperti apa dan juga untuk yang terkait benefitnya yang akan kita dapatkan seperti apa. Oke, untuk yang terkait si aplikasinya sendiri, kita bisa langsung check out barengan sama saya ya guys. Nah, kita langsung browsing aja nih. Karena sistemnya web based, nah kita coba langsung ya guys ya. Oke, let's go. Nah, pada saat nanti masuk, kalian akan lihat tampilan seperti ini ya, absensi. Nah, dari sini kalian bisa langsung seperti yang saya bilang, jadi bisa melakukan absensi tidak menggunakan mesin sama sekali, tapi kalian cukup melakukan tap di handphone Anda. Nah, contohnya tampilan seperti ini ya. Begitu pertama kali masuk, kalian masuk dengan menggunakan akun kalian, nanti ada tanggalnya, jamnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian berada di kantor atau area yang radius yang udah benar gitu ya, radiusnya biasanya berapa, misalnya berapa meter dari kantor gitu ya. Nah, itu kalian tinggal langsung klik login aja. Nih, misalnya ini clock in, clock out ya. Ini jamnya 20.22. Begitu saya klik login, nanti akan langsung tercatat ya 20.22. Nah, saya klik nih login. Pembersihan GPS tidak diaktifkan.
Jadi kalau misalnya mau menjalankan ini harus diaktifkan dulu GPS-nya ya. Nah, pertama kali diaktifkan saja GPS-nya ya, terus tinggal back. Nah, kalau misalnya udah ada, nanti muncul seperti ini ya, tinggal klik aja clock in. Nah, dia melakukan sinkronisasi ya, lokasinya di mana. Ada lokasi di situ, terus misalnya posisinya udah oke, nanti dia akan ambil. Nah, di sini juga bisa ambil foto. Kalau misalnya begitu klik ambil foto, dia akan melakukan foto Anda pada saat di lokasi gitu ya. Tinggal dikonfirmasi aja, nanti dia akan melihat foto Anda, lakukan allow. Nah, cek foto Anda ya. Nah, dia akan masuk. Nah, seperti itu. Nah, ini berguna juga nih kalau misalnya kita kan pasti tahu tuh kondisi latar belakangnya seperti apa ya kalau misalnya deket-deket kantor, jadi nggak bisa penipuan guys. Nah, ini kalau misalnya ada catatan, dimasukin catatannya, nanti tinggal login aja. Itu login nanti akan tercatat langsung guys. Nah, ini 2024 saya melakukan login. Jadi nanti pasti ada range-nya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kalau misalnya Anda melakukan login, nanti akan masuk datanya. Nah, begitu halnya juga dengan kalau misalnya Anda melakukan clock out, nanti tinggal klik aja clock out-nya, nanti sama seperti tadi prosesnya. Mudah sekali bukannya? Nah, kalau misalnya lihat secara tampilan, nanti ada fitur-fiturnya seperti ini. Anda bisa ngecek slip gaji Anda gitu ya. Bisa di sini slip gajinya, tanggal berapa gitu ya. Jadi biasanya kan bulanan, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Nah, terus kalau misalnya di sini, jadi Anda bisa melakukan, ya kalau misalnya biasa Anda tahu, harus mengurusnya ke ini ya, minta form ke HRD-nya ya. Nah, ini kita bisa langsung mengurus semuanya di sini. Untuk mengurus kehadiran, cek kehadiran Anda juga bisa cek di sini ya. Tanggal berapa Anda hadir gitu ya. Bisa cek di sini. Terus mengenai approval-nya yang tadi saya bilang, jadi menggunakan form bisa cek untuk melakukan aplikasi cuti. Cutinya nanti tinggal pilih aja jenis apa gitu ya. Ini bisa ada macam-macam pilihannya, bisa disetting sendiri. Terus tanggal cutinya, tanggal awalnya sampai berakhirnya. Kalau misalnya Anda melakukan cuti panjang, durasi cutinya sih masukin, alasan cutinya, tambahin lampiran kalau misalnya diperlukan ya. Nah, nanti akan ada proses approval juga, bisa tahu Anda prosesnya memang nih approvalnya. Ini benar-benar sangat memudahkan tugas dari HRD ya guys. Nah, terus ini mengenai si kerja lemburnya. Anda kalau misalnya melakukan lembur, tinggal ngisi dulu aja di sini, terus minta approval gitu ya. Terus nanti kalau misalnya udah beres, tinggal diisi ini jam lemburnya berapa lama. Ini benar-benar cepat ya prosesnya. Jadi kalau misalnya untuk yang HRD sendiri juga nggak perlu pusing, bisa dilakukan secara real update. Nah, terus pergantian shift. Nah, misalnya untuk yang operator gitu ya, ini kan pakai sistem shift-shiftan, bisa pengajuan gitu ya, mau ganti shift ke shift yang keberapa. Ada misalnya dalam satu hari ada 3 shift, minta digeser ke shift yang mana gitu ya. Kebetulan kalau misalnya lagi berhalangan. Terus kalau misalnya mau pengunduran diri, ini keren banget nih. Jadi untuk yang exit clearance juga bisa diurus di sini. Ini benar-benar keren banget. Kalau misalnya mau mengundurkan diri, bisa tinggal klik di sini ya. Jadi benar-benar ini memudahkan sekali guys. Zaman sekarang semuanya serba pakai aplikasi gitu ya, aplikasi Google Play. Terus kalau misalnya butuh rekrutmen, Anda misalnya kira-kira butuh karyawan untuk membantu posisi Anda, atau ada posisi baru yang dibikin di departemen Anda bisa langsung masukin di sini. Nama karyawannya, terus jumlah pelamarnya di sini bisa diketahui ya, jumlah pelamar, terus klasifikasinya. Terus mau yang jenisnya apa, yang magang atau yang part time gitu ya, magang atau yang full time maksud saya. Terus tanggal harapannya bisa masuk di tanggal berapa, nanti bisa dicari di sini. Ini pokoknya benar-benar memudahkan sekali ya. Kalau misalnya Anda butuh reimbursement juga bisa diurus di sini guys. Kalau misalnya terkait perjalanan dinas gitu kan, kalian butuh reimburse, bisa di sini. Jadi benar-benar ini memudahkan kalian semua nih guys. Bayangkan kalau misalnya seandainya semuanya harus pakai form ya, menumpuk banget form-form yang ada di HRD dan sulit untuk dilakukan review. Kalau yang namanya form kan pasti bisa hilang, tulisannya nggak jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan aplikasi kan tulisannya jelas ya, udah standar.
Terus ini ada kalau misalnya permohonan pembelian yang terkait alat tulis kayak gitu kan bisa diisi di sini guys. Ini kalian bisa lihat ya, seperti ini. Nah terus kalau misalnya ada kebutuhan untuk permohonan pembayaran, pengajuan dana darurat, penghapusan dana darurat ya, kalian bisa nanti explore lagi sendiri sebenarnya kalau misalnya udah punya ya. Nah ya udah, pokoknya kalau misalnya untuk yang terkait kebutuhan seperti ini Anda langsung aja guys ya, langsung cepet kasih tahu saya aja ya kalau misalnya Anda yang butuh seperti ini aplikasinya, nanti bisa langsung kontak ke saya, oke ya. Nanti akan dari tim kita akan nanti lakukan presentasi ke Anda secara lebih spesifiknya sehingga bisa mengetahui kebutuhan Anda seperti apa. Oke, jangan ragu untuk kontak ke saya guys ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda udah pakai aplikasi ini akan sinkron masuk ke dalam website guys. Kalian bisa cek sendiri ya. Nih saya kasih lihat, oke. Nah, tadi kan kita udah coba tuh kalau misalnya tampilannya di handphone seperti apa aplikasinya ya. Nah, tadi saya udah coba itu melakukan login sama logout. Nah, apa yang akan terrecord dan tampilannya sebenarnya bisa cari di mana? Oh, di aplikasi yang bisa dibuka di websitenya ya. Kita cek di sini tampilan websitenya. Misalnya kalian masuk. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ini cukup mengganggu, sebenarnya bisa digeser ya. Oke, cek dulu nih. Nah, tadi udah masuk tuh. Nah, cek di bagian statistik kehadiran, di bagian data kehadiran. Nah, tadi saya udah pernah melakukan kehadiran di bagian. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ini ada 3 ya. Ya, tab akurasi login, ulasan tertunda, sama kartu tidak valid. Nah, karena saya tadi melakukan eh, karena ini belum disetting ya. Jadi ini bisa disetting sih dari si adminnya, dari HRD-nya. Dia melakukan. Nah, kalau misalnya ini karena akunnya akun demo, jadi settingannya harus dilakukan ya. Tentunya kalian kalau misalnya nanti udah join gitu ya, udah pakai aplikasi ini, berarti udah full admin, jadi kalian bisa langsung melakukan set titiknya perusahaan Anda itu atau tempat tempat usaha Anda atau bisnis Anda itu di mana gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di set, nanti tentunya pada saat nanti orang melakukan uh, login atau logout, dia akan ditanya benar nggak lokasinya benar di situ atau enggak. Nah, kalau misalnya seandainya lokasi nggak benar, itu nanti harus melakukan review dari sisi adminnya atau HRD-nya. Nah, untuk melakukan reviewnya itu di bagian ulasan tertunda. Nah, kalian bisa cek di sini ya. Saya udah pernah melakukan login, logout dari tanggal berapa aja. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya itu di luar jangkauan. Ya, PT-nya apa? Sekelompok adilan. Range-nya dari jam 9 sampai jam 22 untuk jadwal shift-nya gitu, atau waktu kerjanya. Terus ini jam 19.36 saya melakukan login, tapi di luar jam. Cek di sini, klik, cek di sini. Pasti tidak valid nih, ada infonya. Nah, ini kalau misalnya seandainya ini oke, dimaklumi, bisa langsung tinggal diklik aja. Kalau mau cek bisa cek di sini. Nah, di sini kalau misalnya ada gambarnya nanti bisa cek di sini ya. Gambar. Kan saya sempat udah melakukan foto tuh ya. Misalnya itu udah foto, terus nanti kelihatan. Jadi untuk membuktikan bahwa kalau misalnya nanti kan bisa gawat ya kalau misalnya aplikasinya tahu diketahui si passwordnya, terus orang lain pakai seolah-olah yang melakukan login adalah eh, orang lain, orang orang itu, padahal sebenarnya yang melakukan tuh orang lain gitu ya. Makanya perlu ada validasi dari sisi foto. Foto orangnya benar nggak fotonya itu yang melakukan login. Kalau bisa sih sama backgroundnya gitu ya, backgroundnya menunjukkan bahwa lokasinya ada di sana. Nah, berarti ini benar-benar aman banget sih menurut saya ini ya. Jadi kayak mengangkas banyak banget proses-proses yang di HRD yang seharusnya kira-kira tidak perlu atau perlu divalidasi gitu ya. Jadi pangkas semuanya dengan menggunakan aplikasi ini. Menurut saya keren banget ya. Pasti bentuk efisiensi di dalam kerjaan. Saya bikin hanya diterima aja.
approve. Nah, akan oke. Nah, seandainya mau dilihat, cek di sini ya, jadi per hari. Nah, hari. Nah, tanggal-tanggalnya tadi yang sudah di jam berapa aja tadi hadir. Semua nanti bisa ditarik ekspor dalam Excel untuk dianalisa. Bisa juga dilakukan tarikannya per departemen. Kebetulan saya masukin cuma. Nah, itu paling yang menjadi dasar-dasarnya ya. Nanti bisa cek juga nih. Kalau misalnya seandainya nanti daftar karyawannya banyak, bisa dilakukan dengan cara proses import. Bisa cek ke bagian karyawan. Nah, terus di bagian ini kan tambahkan. Nah, di sini kita proses tambah. Bisa dilakukan secara manual. Masukin satu persatu. Tapi bisa juga dengan cara sistem. Kalian bisa cek si template-nya di sini. Bagian import. Terus kalian download dulu nih. Blank template-nya seperti apa. Bisa nanti download. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Untuk si Excel-nya. Nah, kalian bisa isi aja. Lengkapi data-datanya. Misalnya namanya. Contohnya saya masukin satu ya. Cek employee kodenya misalnya. Nah, di sini udah ada drop down juga ya, tinggal di bayarnya apakah harian atau bulanan. Posisi manajemennya ya atau tidak. Kelaminnya. Male itu cowok. Lokal. Maksudnya orang asli atau bukan orang asli. Maksudnya orang Indonesia asli atau bukan gitu. Tanggal bergabungnya ini sistem sini kasih tahu juga. Sini aja kalau nggak jelas YYYMMDD ya dari 2023 misalnya ambil aja. Nah seperti ini misalnya bergabungnya anggap aja misalnya hari ini ya hari tanggal 20 misalnya. Apartemennya scriptnya tentunya departemennya udah di set ya yang udah di set di sistem. Jadi kan semuanya sebenarnya tergantung dari set dari base kalian. Script yang harus diisi sebenarnya yang warna merah aja nih tanggal bergabung apa approve siapa dari posisi pekerjaan. Kalian tinggal lengkapin aja. Kalau misalnya seandainya orang ini kontrak berarti dia selama berapa bulan gitu ya di kontrak. Terus status pekerjaannya dia permanen atau probation gitu ya. Pilihannya ada seperti ini. Permanen, kontrak, probation atau ada tanggal berlaku yang tanggal berapa gitu ya. Bisa cek lagi ke yang tadi. Dan PP-nya misalnya ada masukin bank kode. Kalian tinggal lengkapin aja ya nomor telepon,
email, bangsaan, identitas, saya cek KTP, sama ya formatnya. Kalau misalnya ada BPJS gue masukin juga. Jadi kalian bisa juga sih misalnya nanti ngelengkapinnya nanti di sistem. Di sini cuma sekedar masukin aja secara massal nama-namanya ya. Oke. Coba ya, kita coba tes. Tadi ke website. Nah, unggah file. Nah, verifikasi tolong selesaikan berikutnya. Satu pertanyaan. Pada dua baris departemen doesn't exist KTP number Sinpel. Nah, nanti akan diinfokan kalau misalnya seandainya informasi yang diberikan tadi ternyata ada yang salah ya. Nah, di sini ada informasinya bahwa si departemennya nggak ada. Terus begitu si nomor KTP-nya katanya salah. Kita perbaiki. Nah, kalau misalnya udah berhasil tuh nanti kayak gini. Jadi kelihatannya dia melakukan validasi terhadap input dari si tanggal yang udah di-input. Kan biasanya kalau misalnya KTP itu kan berdasarkan dari tanggal lahir ya, kalau misalnya udah masuk sesuai informasi. Nah, benar kan? Joko Setiadi. Nanti kalian tinggal lengkapin aja ya kalau misalnya datanya belum lengkap. Ke bagian detail. Detailnya. Bisa melakukan edit sesuai karyawan, gaji atau tunjangannya. Dilengkapin lagi aja. Kalau udah dilengkapi tinggal konfirmasi. Jadi bisa nge-uploadnya tuh nggak cuma satu nama tapi bisa banyak namanya. Nah, terus kalau misalnya terkait nanti mau masukin dia ke range tanggalnya yang mana ya, range jadwal kerjanya itu nanti bisa di sini. Ke bagian misalnya tadi ya karyawan, cek ke bagian departemen. Dia akan muncul si tab pilihan menunya yang baru ya bagian kirinya. Nah, ini bagian pengaturan kehadiran. Nah, di bagian pengaturan kehadiran ini ada attendance. Nah, kalian cek bagian shift-nya. Kehadirannya nanti bisa diatur-atur ya. Kalian pertama kali jadi setting dulu kalau misalnya seandainya ada beberapa ya lakukan edit atau enggak penambahan. Kalau misalnya seandainya ada shift pagi, shift siang gitu ya, kalian tentukan masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa. Kalau misalnya ini aturan untuk lembur, nanti ada detailnya ya guys ya. Jadi guys kalian sebenarnya nggak usah pusing. Jadi yang secara defaultnya adalah pasti nanti mengatur dulu mengenai jadwal hadir. Kalau misalnya hari kerja, terus mengenai lemburan dan lain-lain. Nanti kalau misalnya secara detail nanti akan kita infokan ya. Jadi nanti ada support kita yang khusus
hari libur juga nanti harus disetting. Ya. Nah, kalau misalnya seandainya udah tepat gitu ya, settingannya bisa masuk ke yang tadi lagi. Shift-nya, shift yang sesuai yang tadi 9 sampai 22. Ganti, tambahin si posisi kerjaan karena misalkan kosong, tambahin. Si pekerjaan tinggal cek bagian attendance setting untuk kehadiran. Nah, di sini akan ada notifikasi ya. Kalau misalnya tadi kan saya udah tambah itu posisinya untuk yang karyawan, untuk karyawan yang baru tuh ya cukup. Dia akan muncul notifikasi seperti ini. Ya, belum masuk ke daftar grup kehadiran. Kita cek saya daftar. Kita tambahin grup. Nama yang tadi. Nah, dia udah masuk ke bagian. Tinggal tambah. Jadi personalnya. Nah, checklist ya. Sistem. Default ya. Dan nanti kita cek grup kehadirannya. Cek. Tadi masuk. Nah, kalau misalnya Joko Setiadi udah masuk, dia tinggal bikin akunnya yang lewat aplikasi itu, tinggal melakukan login, logout. Nah, gampang, simpel sebenarnya caranya seperti itu ya guys ya. Jadi pertama kali masukin dulu dengan cara impor, udah itu nanti lengkapin datanya, terus masukin dia ke grup karyawan, ke kehadiran yang mana, udah masukin, registrasi, nanti tinggal lakuin kayak biasa. Oke. Tinggal proses ya biasa aja direkap, terus nanti payroll-nya ketahuan berapa. Dan kehadiran dia selama 1 bulan, hadirnya berapa kali, atau cuti berapa kali, ketahuan berapa dia dapatkan. Oke, simple banget sebenarnya dengan cara seperti ini ya. Oke guys, jadi itu semua informasi yang saya infokan mengenai aplikasi Smart Gallery. Moga-moga bisa jadi pertimbangan untuk HRD ya, kalau misalnya kalian yang lihat video ini bisa tahu fungsi dari aplikasi ini apa aja ya. Yang pasti kalau misalnya kalian lihat kan, aplikasi ini bisa melakukan penambahan data dengan cepat ya karyawan. Baik itu penggunaannya apalagi nih terkait si mesinnya sendiri. Kan kalian nggak perlu investasi yang namanya mesin. Kalau misalnya terkait mesin itu kan kalau misalnya ada kegagalan kan pusing ya. Tapi ini semuanya sistemnya udah web based. Kalau misalnya kalian mau pakai website bisa. Tapi kalau misalnya kita sebenarnya menyarankannya ya udah nanti kan ini kan difasilitasi dengan menggunakan handphone ya. Di handphone ini tinggal kalian install aja. Tinggal install aja yang namanya aplikasi. Nah, nanti kalian bisa pindah di situ ya. Semuanya bisa diaturnya lewat di handphone itu. Kalau misalnya untuk melakukan pengajuan, kalian daripada pakai form yang banyak itu berlembar-lembar, tapi bisa langsung dilakukan dengan serba digital semuanya. Jadi kalian kalau misalnya mau ngecek juga gak perlu lah pusing-pusing gitu kan. Kalau misalnya mau melakukan pengecekan bisa 24 jam gitu. Tapi maksudnya tidak menyita waktu kalian semua juga, tapi semuanya bisa real update, bisa dilakukan pada saat kalian santai. Semuanya bisa cek langsung dari handphone. Mau lihat siapa yang mau pengajuan. Jadi pengajuan tuh bisa langsung orang kan kadang-kadang kalau misalnya nunggu ngisi form dulu kan sulit ya. Dan datanya nanti anggapannya tulisannya bisa nggak kebaca. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan handphone, tentunya kebaca kan enak gitu ya, tinggal ngetikin orang. Zaman sekarang semuanya serba digital ya guys ya. Jadi perlu Anda pertimbangkan juga kalau misalnya terkait yang kenapa kita pakaiin sistem subscription. Anggapannya karena dengan menggunakan subscription tentunya kita bisa benar-benar support banget, alias fleksibel banget terhadap penyesuaian peraturan-peraturan pemerintah. Semuanya disupport dari kita. Jadi kalau misalnya kalian gas yang perlu, makanya sistem subscription ini memastikan bahwa segala sesuatu bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Dan itu tingkat akurasinya benar-benar tinggi guys, semua datanya. Bayangin kalau misalnya seandainya kalian tidak menggunakan
ini dan masih menggunakan benar-benar manual Excel gitu ya, tingkat kesalahan. Nah, selain itu, waktu yang kalian nanti pakai untuk melakukan validasi, pengentrian data input seperti itu, pemindahan form ya, dimasukin ke satu-satu, saya udah ada bayangannya lah terkait yang HRD ini. Jadi gambarannya pasti nanti ada sheet, bikin sheet gitu kan ya, terkait yang ada cuti, misalnya izin gitu ya, semua didatain sesuatu, dibikin tangga per tangga gitu ya, wah benar-benar ngejimat banget. Tapi dengan menggunakan aplikasi ini tinggal sistemnya ekspor data-data yang udah masuk, tinggal kalian tarik berupa Excel, kalian bikin, silahkan bikin template sendiri terkait data. Semua datanya jadi bisa tersedia. Nah, di sini juga ada dashboardnya untuk tadi bisa kalian ngecek gitu ya, dashboardnya terkait yang kehadiran apa aja. Semakin nanti banyak data yang masuk, nanti akan dashboardnya akan dibikin lebih jelas gitu ya, segmen-segmen as one. Tapi karena datanya harus sedikit dan data. Oke guys, moga-moga informasi ini bisa membantu kalian semua. Dan waktunya, kalau misalnya terkait yang penggunaan aplikasi ini, tentunya waktu-waktu yang habis untuk kerja manual itu bisa dimanfaatkan untuk yang akan terkait manajemen atau planning di dalam perusahaan tentunya, sehingga nanti nggak cuma ngurusin hal-hal yang dasar aja ya, yang terkait yang rutinitas, tapi bisa mengembangkan terkait perusahaan. Ya seperti kita tahu kalau misalnya dalam perusahaan juga sekarang lagi yang namanya OD ya, Organization Development. Jadi bisa mengekspor lagi terkait yang pengembangan sisi perusahaannya, membuat perusahaan lebih baik, pengembangan sumber daya manusia lagi, pengembangan sumber daya manusianya, tidak hanya absensi. Absensi kan udah benar-benar hal yang benar-benar harus benar lah, dan itu harus tepat waktu penggajiannya. Tapi kalau misalnya kita masih terjebak di hal-hal yang rutin seperti itu, pasti jadi masalah. Semoga hal ini bisa membawa insight untuk semua ya, untuk yang owner sendiri atau HRD, kita bisa membawa perubahan untuk membuat lebih baik lagi dari sisi perubahan. Jangan ragu untuk bisa kontak ke kami ya, kami nanti akan pementasan, kalau misalnya butuh demo gitu ya, ataupun butuh presentasi lebih lengkapnya, moga-moga bisa. Oke guys, sekian informasi dari saya, moga-moga bisa membantu. Sampai jumpa lagi di Hands Up Channel.